萧家、萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Engah, rendah, dalam tubuh fisik meledak berulang kali terdengar di dalam manor besar. Suara ini seperti sabit dewa kematian. Tanpa kecuali, murid Mystic Cloud Sector akan berubah menjadi abu setiap kali itu terdengar. Para murid Mystic Cloud Sector menyerbu menuju lapisan terdalam manor seperti banjir. Orang-orang di belakang sama sekali tidak menyadari perubahan tak terduga yang terjadi di depan karena visi mereka yang terbatas. Oleh karena itu, ketika momentum mengerumuni mereka secara bertahap memasuki batas tertentu, sabit dewa kematian mengiris. Suatu teror dan gangguan akhirnya menyebar ke segala arah seiring bertambahnya jumlah tubuh murid Mystic Cloud Sector yang anehnya otomatis dinyalakan. Oleh karena itu, atmosfer sangat jatuh, didorong oleh teror. Akhirnya, mereka tidak dapat bertahan lebih lama dan mulai liar menarik diri. Rombongan berwarna putih yang baru saja datang bergelombang seperti banjir sekali lagi melarikan diri dengan sedih ke segala arah beberapa saat kemudian. Cara mereka yang panik adalah seolah-olah mereka takut bahwa pengapian otomatis yang aneh akan turun ke mereka. Oleh karena itu, serangan besar-besaran dari Mystic Cloud Sect mulai merusak diri sendiri tanpa diserang di bawah pengapian otomatis tubuh yang aneh ini. Ketakutan dan keterkejutan hadir di wajah setiap orang. Sesuatu yang dapat membunuh seseorang tanpa bentuk dan warna memiliki waktu yang lebih mudah mengikis keberanian seseorang dibandingkan dengan pisau tajam dan pedang. Ketika murid-murid Mystic Cloud Sector melarikan diri untuk hidup mereka keluar dari bagian terluar dari manor, fenomena yang tidak biasa dari penyalaan otomatis tubuh perlahan-lahan mulai menghilang. Namun, pada saat ini, murid Mystic Cloud Sector sudah menderita kerugian serius. Selama waktu yang menakutkan dari penyalaan otomatis tadi, setidaknya setengah dari orang-orang berubah menjadi debu dengan cara yang sangat aneh. Rumah itu ditutupi oleh bubuk putih keabu-abuan ketika murid-murid Mystic Cloud Sector mengundurkan diri dengan cara seperti toren. Karena jumlah besar itu menghasilkan lapisan yang setebal jari. Bubuk itu menari ketika angin bertiup. Seluruh langit terapung oleh teror dan bahaya aneh, membuat orang merinding. Baik bagian dalam maupun luar dari seluruh rumah telah berubah menjadi keheningan yang mati di bawah perasaan berbahaya ini. Beberapa saat yang lalu, setengah dari murid Mystic Cloud Sector telah berubah menjadi abu bubuk dalam waktu kurang dari 10 menit. Terlepas dari apakah itu anggota klan primer, murid Mystic Cloud Sector, atau pengamat sekitarnya, mereka semua merasakan kedinginan di atas tubuh mereka seolah-olah mereka berada dalam jurang. Adegan ini benar-benar terlalu menakutkan bagi mereka. Setelah kesunyian berlanjut sejenak, banyak tatapan akhirnya mulai beralih ke pemuda berjubah hitam yang membawa penguasa berat di langit. Pada saat ini, yang terakhir perlahan-lahan memperluas kedua tangannya. Jika seseorang harus hati-hati melihat tangannya, seseorang akan dapat melihat secara samar-samar sekelompok api tak terlihat yang terbakar habis di atasnya. Dari tampilan situasi, jelas bahwa hiruk-pikuk penyalaan otomatis menakutkan sebelumnya disebabkan oleh dia. Murid Mystic Cloud Sector yang menarik diri dari manor ditampilkan wajah kaget dan ketakutan saat mereka melihat Xiao Yan di udara. Cara itu seolah-olah mereka sedang melihat setan yang haus darah. Kejahatan taktik yang terakhir tadi sudah cukup untuk meninggalkan fobia di dalam hati mereka yang sulit dihilangkan. Sosok manusia yang seperti iblis ini akan mengikuti mereka seperti bayangan, muncul sesekali di dalam hati mereka. Itu menyebabkan hati mereka dipenuhi rasa takut.
Para anggota klan primer di dalam puri melihat bedak di luar halaman istana. Mereka juga tanpa sadar menelan seteguk air liur. Tatapan mereka saling pandang dengan mata mereka yang penuh dengan keterkejutan. Murid Misty Cloud sekte yang telah dikalahkannya, sampai mereka tidak dapat membalas sebelumnya diubah menjadi petasan yang secara acak diledakkan di semua tempat. Setelah itu, lebih dari setengah dari mereka dihilangkan. Hanya pada saat ini mereka benar-benar memahami bahwa di mata orang yang benar-benar kuat, kehidupan manusia benar-benar hanya kotoran. Ya Fei juga terkejut oleh adegan menakutkan ini. Wajah cantiknya yang mempesona agak pucat saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke udara. Wajah laki-laki berjubah hitam, muda yang acuh tak acuh, memiliki benang kekejaman terhadapnya. Dia menghela nafas sekali lagi. Kebencian yang dirasakan Xiao Yan terhadap Misty Cloud Sect telah benar-benar mencapai tahap di mana dia dengan cemas ingin memakan daging mereka. Ya Fei cukup akrab dengan karakter Xiao Yan. Biasanya, dia tidak akan melakukan hal seperti ini. Oleh karena itu, Misty Cloud Sect hanya memiliki diri mereka sendiri disalahkan untuk semua ini. Hehehe, orang ini bukan lagi lelaki muda yang berhati lembut sejak saat itu. Namun, ini mungkin dianggap baik untuknya. Xiao Ding tidak merasakan sedikit pun perlawanan terhadap Xiao Yan yang memulai pembantaian. Sebaliknya, dia merasakan sedikit kegembiraan di dalam hatinya saat dia tertawa dan perlahan berbicara. Suaranya mengandung gratifikasi dan desahan lembut yang tidak diketahui. Ya Fei mengangguk sedikit. Dia baru saja akan berbicara ketika suara kuda-kuda yang teratur tiba-tiba terdengar di luar rumah. Dia mengangkat matanya dan terkejut melihat gumpalan hitam gelap tiba-tiba berkerumun dari seluruh kota. Sesaat kemudian, mereka benar-benar mengepung murid-murid Misty Cloud Sekte di luar manor, tanpa membiarkan air mengalir melewati mereka. Orang-orang ini adalah tentara dari keluarga kekaisaran? Ya Fei melihat para prajurit lapis baja berkulit hitam itu dengan kejutan. Dia merasa agak tercengang sebelum menaikkan alisnya dan segera tertawa pelan. Taktik Yao Ye benar-benar tidak buruk. Mereka tidak muncul ketika klan primer mengalami bencana sebelumnya. Mereka akhirnya mengirim pasukan mereka segera setelah sekarang Xiao Yan telah kembali dan situasi telah berubah secara drastis. Kecepatan di mana mereka mengubah arah sangat cepat. Xiao Ding tertawa kecil dan berkata, mereka secara alami mencoba menjilat saudara ketiga dengan melakukan manuver militer mereka sekarang. Namun, tentu saja yang terbaik adalah dia mencoba menghukum kita. Ada cukup banyak manfaat bagi klan primer untuk memiliki hubungan yang baik dengan keluarga kekaisaran. Selain itu, semua orang berbagi musuh besar yang sama yang dikenal sebagai Misty Cloud Sect. Ya Fei mengangguk. Tatapannya menatap kumpulan logam hanya untuk melihat bahwa jalan terbelah terbuka. Seekor kuda yang kuat perlahan-lahan berlayar keluar. Ada seorang wanita mengenakan gaun ungu hitam dan mahkota Phoenix yang duduk di atasnya. Wanita itu tinggi dan matanya mengandung martabat saat mereka melintas. Dari penampilannya, dia secara alami adalah kaisar wanita masa depan yang secara bertahap akan mengendalikan keluarga kekaisaran Jiama, yaitu Yao Ye. Misty Cloud Sect telah mengabaikan hukum dan telah mengumpulkan massa untuk menyerbu ke ibu kota. Bawa mereka semua pergi. Yao Ye melambaikan tangannya yang lembut dan meraung. Matanya dingin saat dia melirik murid Misty Cloud Sekte yang dikelilingi. Mungkin mereka telah kehilangan semua keberanian mereka karena telah dibantai oleh Xiao Yan sebelumnya, atau mungkin itu karena ancaman dari banyak tombak panjang 2-3 meter. Tetapi murid-murid Misty Cloud Sekte ini tidak memasang banyak perlawanan kali ini. Sebagai gantinya, mereka menempatkan senjata mereka dengan santai dan membiarkan para prajurit serigala seperti serigala ini untuk menempatkan belenggu yang menekan douki di tubuh mereka. Yao Ye juga diam-diam menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa murid-murid Misty Cloud Sekte ini tidak melawan.
Orang-orang ini dari Mystic Cloud Sector memang memiliki beberapa kemampuan. Mungkin ada masalah jika mereka menolak. Yao Ye menyelesaikan masalah di tempat ini sebelum pandangannya samar-samar menyapu Manor. Tangannya yang lembut di bawah lengan bajunya langsung mengeras ketika tatapannya menyapu bubuk di tanah. Dia telah melihat beberapa orang yang tiba-tiba menyala otomatis tadi. Oleh karena itu, ekspresinya saat ini agak gelisah. Kekuatan semacam ini benar-benar terlalu hebat. Apakah orang yang benar-benar kuat sangat menakutkan? Tidak heran kakek buyut selalu memilih untuk bertahan sebelum dia memiliki keyakinan mutlak untuk berurusan dengan Yunshan. Tatapannya terangkat dan dia melihat pria muda berjubah hitam di udara. Senyum yang agak bergerak terungkap di wajah cantik Yao Ye. Suara lembutnya terpancar dari bibir merahnya. Hehe, bolehkah saya tahu apakah saya harus memanggil Anda Tuan Yan Xiao atau Tuan Xiao Yan? Xiao Yan melirik wanita yang tampak akrab ini. Dia merajut alisnya dan tidak dapat mengingat identitas yang terakhir dalam waktu singkat. Ini Putri Yao Ye. Anda bertemu dengannya saat itu. Tawa Yafei perlahan-lahan ditransmisikan ke Xiao Yan saat dia mengerutkan kening, menyebabkan dia tiba-tiba menyadari. Yao Ye tersenyum pada Yafei saat mantan melihat dia perlahan berjalan keluar dari Manor. Dia segera melompat turun dari kudanya dan memegang tangan yang terakhir dengan penuh kasih sayang. Dia berkata, "Yafei Jie, saya minta maaf. Awalnya saya ingin datang sedini mungkin tetapi waktu yang dibutuhkan untuk mengirim pasukan juga cukup panjang." Yafei tidak menunjukkan kejutan apapun pada kehangatan Yao Ye yang tiba-tiba padanya. Dia tersenyum. Hatinya sangat menyadari bahwa kemungkinan keluarga kekaisaran mencoba yang terbaik untuk membentuk hubungan baik dengan Xiao Yan saat ini. Namun, beberapa hal saat itu telah menyebabkan Xiao Yan memiliki cukup miskin kesan untuk fraksi lain dalam kekaisaran Jiama. Oleh karena itu, wanita cerdas ini di depannya telah memilih untuk mencoba dan mengadilinya dan menggunakan kesempatan ini untuk melakukan kontak dengan Xiao Yan. Oh, ini Putri Yao Ye. Xiao Yan juga tersenyum sembarangan setelah diingatkan oleh Yafei. Namun, ia tidak banyak menunjukkan minat. Dia mengangkat kepalanya dan melihat medan pertempuran yang kacau di langit sebelum bergumam dengan mulutnya, saat ini tidak ada waktu untuk mengejar putri. Mari perlahan-lahan bicara setelah saya menyelesaikan semua orang ini. Kaisar wanita masa depan dari Kekaisaran Jiama ini tidak menunjukkan ketidakpuasan terhadap kata-kata yang agak dingin dan acuh tak acuh ini dari Xiao Yan. Dia hanya mengangguk dengan senyum lembut. Xiao Yan secara acak menepis Yao Ye sebelum sayap api giok hijau di punggungnya mengepak. Tubuhnya secara bertahap bergegas menuju medan perang kacau di langit. Karena kalah jumlah, beberapa ahli Mystic Cloud Sector doang sudah mengalami kerugian dalam pertarungan di langit. Mereka hanya bisa menangkis serangan dan tidak dapat membalas. Oleh karena itu, situasi langsung menjadi berat sebelah ketika beban berat, seperti Xiao Yan, bergabung. Sosok yang buram dan hitam itu melintas di langit hanya beberapa menit ketika hampir 4 ahli doang terluka parah dan jatuh dari langit. Darah segar yang mereka muntahkan di sepanjang jalan itu seperti kabut merah yang perlahan melayang di udara. Seluruh kota benar-benar diam ketika mereka melihat ahli yang berulang kali mengalahkan Do Wang dari Mystic Cloud Sect. Kemudian mereka saling memandang. Siapapun bisa mengatakan bahwa Mystic Cloud Sector tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk mengubah arus. Tinju kejam lainnya menabrak bagian belakang elit yang terkejut, Do Wang. Kekuatan kuat yang kuat menyebabkan dia langsung kehilangan kekuatan bertarungnya. Pada akhirnya, orang itu jatuh duluan dari langit tanpa ada yang tahu apakah dia hidup atau mati. Xiao Yan perlahan menghembuskan udara keruh dari dadanya. Tatapannya perlahan menyapu ke arah gunung yang jauh buram di luar ibu kota. Aura ganas tiba-tiba melonjak dari tubuhnya dan segera menyapu seluruh langit. Begitu aura Xiao Yan meletus, Yunshan, yang berlatih dengan mata tertutup,
serta wanita berjubah putih di balai terlarang di gunung mistik Cloud yang jauh, tiba-tiba membuka mata mereka. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Aura ini bagaimana mungkin? Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiaoyan. Terima kasih.